Assalamualaikum, hai semuanya teman-teman di rumah. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat dan makin banyak rezekinya, amin. Sharing lagi kegiatan aku hari ini. Ini mulai pagi-pagi ya. Aku masak sop ceker. Terus ini aku juga gorengin chicken katsu. Biasa itu favorit menu anak aku, jadi aku gorengin yang mau dimakannya aja. Nah nanti untuk siang atau mau nambah lagi bisa sekalian goreng, maksudnya dadakan goreng gitu ya, biar tetap anget. Dikarenakan anak aku tuh udah bisa protes kalau misalkan lauknya tuh nggak hangat, karena mungkin dia tuh emang lebih suka makanan yang hangat ya. Jadi kalau misalkan ada lauk, aku tuh pasti gorengnya sedikit-sedikit dulu, dan biar tetap enak aja ya makannya. Walaupun misalkan nasinya nggak anget tapi lauknya anget kan ya, tetap mantep gitu ya. Lanjut lagi untuk temen sop, aku ini pengen banget makannya pedas-pedas, jadi aku tuh bikin sambal ya. Ini cuman sambal bawang, jadi cuma cabai rawit sama bawang putih. Jangan lupa dikasih garam. Udah habis itu disiram pakai minyak panas. Nah gini aja tuh udah enak banget. Ini aku bikin sedikit tapi ternyata pedes banget. Jadi bisa makan untuk sampai siang atau bahkan kemarin tuh kayaknya sampai sore ya. Jadi aku nggak banyak-banyak karena ini kan masih sarapan juga. Yang penting ada pedes-pedesnya gitu ya, biar semangat makannya. Oke, ini sekarang aku mau ngambilin makan dulu ya untuk suami dan anak aku. Sebenarnya tuh aku malas sarapan, tapi karena ada sambal dan memanggil gitu ya udah, jadi aku ikut sarapan. Oh ya, ini tuh aku juga sekalian pakai telur asin karena tuh masih ada sisa 2, jadi daripada nggak kemakan ya udah aku taruh di sini aja biar kemakan. Dan ini tuh udah mau langsung makan aja ya, anak aku tuh nggak sabar untuk makan, tapi dia tuh malah ngingetin kok belum baca doa gitu. Mungkin karena keterbiasaan, jadi dia tuh kalau ada yang kelewat dia pasti udah biasa protes. Sekarang umur anak aku tuh udah 3 tahun, jadi sedikit-sedikit dia tuh komen, kok ini sih, itu kenapa, ini kenapa. Dan kita sebagai orang tuanya tuh nggak boleh capek untuk menjelaskan, karena hal kayak gini tuh, fase seperti ini tuh fase yang bikin dia tuh makin makin penasaran dan makin terjawab apa pertanyaan-pertanyaan yang bikin dia penasaran. Dan kitanya juga makin tua makin belajar ya, aduh ini harus jawabnya seperti apa biar gampang diterima oleh anak gitu. Dan ini teman-teman, sambil nemenin aku makan, aku mau nyapa teman-teman yang baru gabung ke channel aku dan baru lihat, dan mungkin baru lihat gitu channel aku, terus kalian langsung gabung, langsung subscribe, apalagi kalian udah menyempatkan untuk komen. Pokoknya makasih banyak ya teman-teman. Pokoknya aku berharap kita selalu menjalin silaturahmi lewat video-video aku. Nah ini lanjut lagi, pokoknya ya kegiatan aku tuh masih gedebak-gedebuk setiap paginya. Jadi kebiasaan aku bikin kopi dulu biar siap menghadapi segala riwah-riwuh di rumah, mainan berantakan dan lain-lain. Pokoknya nggak apa-apa, yang penting tuh ada kopi, jadi tuh moodnya tetap baik walaupun ya capek ya, walaupun sambil ya Allah. Ini aku bikin kopinya tuh pakai creamer, pakai gula aren bubuk, terus terakhir aku masukin susu full cream yang plain. Udah ini tuh enak banget, pokoknya nikmat banget. 1 gelas ini tuh bisa menentukan mood aku sampai seharian teman-teman. Nah ini karena anak aku dan suami aku lagi beresin kamar, abis ganti kita manfaatin waktu ini untuk ngopi walaupun cuma beberapa detik. Oke, next kegiatan aku di siang hari. Jadi tuh ini abis tidur siang ya anak aku, terus katanya dia mau ngajakin ke mall, minta sendiri, nggak tahu kenapa dia mimpi atau apa. Pokoknya bangun tidur tiba-tiba, Ami ayo jalan-jalan ke mall. Katanya sih dia mau lihat-lihat sepatu, karena kemarin itu abis nemenin bapaknya nyari-nyari sepatu, mungkin dia masih keinget gitu ya kalau ke mall tuh nyari-nyari sepatu. Ya udah, mumpung ada bapaknya ya, kemarin kan lagi long weekend teman-teman, pada kemana. Kalau aku sih nggak kemana-mana, nggak keluar kota, aku cuma jalan-jalan aja seperti ini, ke swalayan atau beli sayur. Terus juga ini mampir ke mall yang agak sedikit jauh dari rumah, dan ini tuh namanya mallnya Jogja City Mall, ada di Jalan Magelang. Ayo siapa warga Jogja pasti tahu ya mall ini.
Dan ini kita tuh kesini sebenarnya emang ada tujuannya. Kalau emang nggak ada tujuannya, aku tuh mager teman-teman, karena tuh ke mall tuh capek sebenarnya ya. Ya walaupun bisa cuci mata, tapi kalau misalkan nggak ada tujuan tuh sama aja ya. Aku lebih seneng gitu kalau emang ada tujuan. Nah kali ini aku tuh mau beli rak sepatu sebenarnya. Tapi ternyata pas kita lihat-lihat itu rak sepatunya belum ada yang serk ya di hati aku dan suami aku. Jadi ini kan kita sepakat mau beli apa gitu. Ya udah nanti lihat dulu aja, kalau misalkan ada dan sesuai apa yang kita mau, ya udah kita beli gitu. Tapi ya udah sebelum kita beli perabotan, kita mampir-mampir dulu. Ya biasa ya, bapaknya tuh kemarin sepatunya belum nemu mana yang mau dipilih gitu. Jadi ini kita masih lihat-lihat aja dulu. Ternyata nyampe sini juga belum nemu apa yang mau dipilih, apa yang mau dipakai gitu. Nggak ngerti juga aku nyarinya seperti apa. Duh, kalau ibu-ibu ya apalagi kayak aku nih, daripada capek-capek keluar gitu, aku sih lebih milih untuk beli di toko oren. Tapi sebenarnya kalau beli langsung kayak gini tuh enak ya, kita tuh bisa nyobain langsung, terus pas ukurannya berapa, bisa di mix and match bagusnya warna apa gitu. Pokoknya ada plus minusnya ya. Kalau emang kebetulan lagi kepengen beli offline atau beli langsung ya udah nggak apa-apa. Nah ini kita udah nyampe di toko perabotannya, ini tuh namanya di Selma. Tadinya mau mampir di Informa, tapi ternyata di Informanya tuh harganya masih lumayan ya. Jadi kita mampir ke adiknya ya kayaknya ini tuh. Dan di sini juga bagus-bagus menurut aku, dan banyak beberapa barang yang mencuri perhatian aku. Tapi aku cuman beli satu ya. Ternyata aku nggak jadi beli lemari sepatu, jadinya aku beli rak mainan yang ada 3 susun kayak gitu teman-teman. Nah ini kita sambil nunggu di sofa sampel ya, sambil nunggu di kasirnya. Jadi Pak Su itu mampir ke kasir, aku nunggu aja lah, karena anak aku kalau misalkan aku yang ke kasir dia juga pasti ikut ngintil. Jadi lebih baik aku duduk nyaman di sini. Sambil lihat-lihat aku tuh pengen tahu harganya berapa. Ada macam-macam ya harganya, ada yang 3 juta, 3.500.000. Tapi untuk ukuran standar sofa di mall gitu mah lumayan ya, harganya nggak terlalu mahal, masih standar gitu loh. Lanjut lagi, sebelum perjalanan pulang tadi anak aku minta beli cemilan itu pok-pok. Sebenarnya aku tuh mau makan di Bebek Carok ya, yang punya tretan muslim ya, itu tuh ada di depan mallnya, tapi ternyata rame banget. Dan ini kan jaraknya lumayan jauh dari rumah, jadi nanti kalau udah makan di situ terus nanti pulang macet, aduh nanti lapar lagi kan. Jadi kita pilih makan yang di dekat rumah aja. Nah ini tuh pecel ayam yang aku suka banget karena sambalnya tuh beda. Pokoknya nggak tahu kenapa sambal di Jogja tuh aku cocok-cocokan ya di lidah aku. Nah ini kebetulan salah satu yang sambalnya tuh cocok banget di lidah aku. Untuk mempersingkat waktu, tadi juga aku cuma makan terus langsung pulang ya. Dan ini aku lanjut di kegiatan malam harinya. Dan yang pasti anak aku udah tidur malam karena udah isya juga ya, ini sekitar jam 8-an. Dan kebetulan anakku juga alhamdulillah udah tidur. Jadi ini aku mau beresin hasil laundryan. Jadi tadi siang sebelum kita pergi ke mall tuh suami aku ngambil laundryan dulu, dan baru sempat dan baru ada waktu ya aku beresinnya malam ini setelah anak aku tidur. Jadi aku lumayan seringnya laundry itu, seminggu sekali aku tuh ngelondri, karena aku udah nggak ada tenaga gitu kalau untuk nyuci, ngelipet, jemur gitu. Masya Allah, aku tuh salut banget sama ibu-ibu yang punya anak 1, anak 2, ibu rumah tangga, bener-bener ngerjain semuanya itu aku salut banget. Pokoknya kalian itu the best ya para ibu. Dan jangan lupa berterima kasih juga untuk para suami yang mencari nafkah, yang sudah memenuhi kebutuhan keluarga, sayang anak, sayang istri. Kalian juga mungkin ada ibu rumah tangga yang bekerja. Terima kasih juga pada diri sendiri udah kuat sampai di titik ini. Ibu rumah tangga itu bener-bener double kill ya, semuanya dijalanin dan gak ada berhentinya, gak ada hari libur. Sakit aja aku bener-bener ngerasain, yang sakit aja tuh tetap kepikiran cucian piring atau kepikiran anak mau makan apa nanti. Nggak bisa gitu lepas dari pikiran-pikiran tentang keluarga walaupun kita dalam keadaan sakit.
gak apa-apa ya, semuanya disyukurin aja, semuanya dijalanin. Alhamdulillah masih dikasih sehat dan rezeki yang cukup. Dan satu yang pasti, kalau capek gak apa-apa istirahat, tapi hidup harus terus berjalan. Semangat terus para mami-mami di rumah. Pokoknya kita harus saling semangatin ya, walaupun kita nggak pernah bertatap muka, tapi insya Allah ya, aku juga sering banget liatin video-video para suhu-suhu YouTube yang seperti a day in my life gitu ya, seperti kegiatan aku sehari-hari ini. Kayak Mimi Aira, aku ngefans banget sama dia, udah cantik seperti itu, suaranya lemah lembut, pokoknya aku suka banget nontonin dia. Terus juga ada beberapa konten kreator lain kayak Mama Akila, terus kayak Kak Rindi, pokoknya aku suka banget. Terus ada Mak Rina, aku suka ya, pokoknya kayak aku tuh beberes kayak gini tuh bisa sebelumnya tuh nontonin video-video mereka dulu gitu, biar makin semangat. Terus kalau misalkan aku mau ngedit, mau voice over kalau lagi mager, aku tuh nontonin mereka tuh bisa bener-bener bikin semangat aku tuh bangkit gitu. Edit gitu, ayolah, daripada nggak ngapa-ngapain gitu kan, apalagi misalkan jam malam, sekalian me time gitu, sekalian ngedit tipis-tipis. Dan mudah-mudahan video-video aku juga bisa menghibur atau memotivasi kalian teman-teman di rumah yang udah nontonin video aku. Amin. Sudah ya aku curhatnya, cerita-ceritanya. Sekarang aku lanjutin lagi kegiatannya. Tadi aku habis masukin baju anak aku juga. Jadi tadi tuh di depan lemari depan itu khusus untuk baju-baju anak aku yang untuk sehari-hari, untuk main, untuk di rumah gitu. Tapi untuk baju-baju yang kemungkinan buat pergi atau yang lain-lain itu ada di lemari dalam. Jadi biar gampang aja ya ngambilnya, soalnya kan anak aku ganti bajunya juga di ruang tengah, jadi biar enak nggak bolak-balik. Nah ini lanjut, pokoknya aku tuh nggak bisa tidur kalau cucian piring belum selesai semua ya. Tapi kalau misalkan magicom gitu, aku biasanya rendam dulu ya. Kalau misalkan aku dadakan rendamnya, ya udah aku tinggal tidur. Tapi kalau untuk piring-piring aku harus habisin dulu. Nah ini kayak sekarang aku mumpung udah rendam dari tadi, jadi udah nggak terlalu nempel ya. Jadi ini aku lanjut aja untuk sekalian ngabisin cucian piring. Cuciannya juga nggak terlalu banyak karena tuh aku paling rajin cuci piring ya. Makanya aku tuh sabun cuci piring tuh paling boros kalau beli belanja bulanan. Ada satu gelas aku langsung cuci, ada satu sendok aku langsung cuci. Tapi kalau lagi ada setannya datang, ya udahlah nanti aja. Tapi yang nggak begitu ditumpuk-tumpuk banget ya teman-teman. Oh ya, abis ini tuh aku mau masak nasi dulu karena besok pagi tuh suami aku kerjanya pagi-pagi banget. Jadi aku masaknya dari malam aja. Alhamdulillah magicom aku itu awet ya, walaupun seharian masak ya, maksudnya seharian nggak dicolok itu bener-bener nggak mengubah rasa atau bau dari nasinya. Oke, panjang ya lumayan kegiatan aku hari ini. Terima kasih ya teman-teman yang udah nontonin video-video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa tonton video aku selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum.